Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya, tergantung kalian melihat videonya kapan. Oke, kembali lagi teman-teman. Halo semuanya. Sekarang kembali lagi ya di diskusi kelompok kami di teori grup mata pelajaran yang diampu oleh Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Terima kasih Bapak dan semua teman-teman. Ya, sebelum ke pembahasannya kita kenalan dulu yuk sama kita gitu ya. Di sini kelompok 6 ini dari kelas berarti ada 3 orang. Yang pertama ada Nada, Fernanda, dan juga aku sendiri Agus gitu ya. Halo semuanya. Bisa dipanggil seenak-enaknya aja ya gitu. Panggilan akrab aja. Nah, secara garis besar kita bakal ngebahas subgrup di sini ya dan berserta teorema dan definisinya. Sebenarnya dari pembahasan sekarang ini bakal ngebahas subgrup siklik ya sebenarnya ya. Subgrup siklik dan seperti generator A, terus mungkin nanti grup sentralnya dan centralize-nya gitu. Oke, yuk langsung aja yuk. Oke, untuk teorema yang pertama ya teman-teman ya. Di sini dari modul ini kita ngambilnya teorema 7 gitu. Nah, teorema ini digunakan untuk mencari generatornya ya. Generatornya. Apa sih yang disebut generator itu? Generator adalah sebuah elemen yang dimana yang membangun gitu ya. Generator itu yang membangun ya, mengaktifkan gitu, yang mendorong uh, grup siklik tersebut gitu. Nah, gimana nanti lebih jelasnya kita jelasin di contoh soalnya ya. Cuman kita kenalan dulu ya sama teoremanya sama materinya. Oke, di sini ya misalkan kita diberikan sembarang elemen dari grup G gitu, disebut aja itu elemen A. Ya, uh, generator A gitu ya. Di lambang ini tuh yang dalam kurung seperti panah ini kita sebutnya generator A gitu ya. Sama dengan A pangkat N, di mana N ini adalah anggota bilangan bulat gitu. Sebetulnya ini ada banyak yang nggak cuma A pangkat N. A pangkat N ini kalau tidak salah untuk grup yang operasinya itu perkalian ya. Kalau yang penjumlahan itu A kali N gitu. Kalau A kali N ya, sama juga N itu anggota bilangan bulat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Cuman di sini kita contohinnya yang A pangkat N, yang dimana ininya perkalian. Sedemikian sehingga di mana generatornya ini pasti lebih kecil dari G. Gitu. Oke, terus lantas gimana sih kita untuk mencari tahu kebenarannya gitu ya? Oke, nah ini gitu ya di sini misalkan kita akan membuktikan bahwa generator A ini adalah bukan himpunan yang kosong, gitu ya. Jadi isinya itu ada. Perhatikan gitu apabila A ini adalah anggota elemen G dan G ini merupakan sebuah grup yang paling tidak ada satu A ini ada satu elemen generator A gitu, yang dihasilkan dari A pangkat N tadi gitu ya. Dengan misalkan di sini aku ngambilnya N sama dengan 0 gitu karena uh, N dengan demikian kan generator A-nya A itu bukan himpunan kosong ya. Kalau misalkan kita ambil N sama dengan 0 dan A ini sembarang gitu ya. Uh, Setiap bilangan yang diangkatkan dengan 0 kan hasilnya itu satu ya. Nah, jadi itu kan ada himpunannya itu enggak kosong. Nah, itu bakal disebut jadi generatornya ya atau generator dari subgrup sikliknya ya. Oke, yang kedua kita buktikan ya bahwa uh, generator A itu adalah sebuah subgrup dari G gitu ya. Kita ambil lagi sembarang angka gitu ya. Contoh lagi di sini kita ada A pangkat P dan A pangkat Q ya, yang dimana itu adalah elemen dari generator A ya. Yang jelas P dan Q ini juga adalah anggota dari bilangan bulat ya. Gitu. Dengan tentu gitu A pangkat P dan Q. P dan Q kan nilainya beda ya. Jelas lah berarti A pangkat P dan A pangkat Q pun nilainya akan berbeda. Kalau kita lihat dari teorema sebelumnya ya, teorema 4 gitu, pertemuan sebelumnya, kita uh, coba kita ingat lagi gitu ya di sini. Misalkan ada sebuah grup G gitu dan H gitu ya yang merupakan
himpunan bagian yang tak kosong gitu, dari grup G, dan himpunan H ini adalah himpunan bagian dari G. Gitu. Misalkan, jika untuk setiap A, B itu adalah anggota himpunan A gitu ya, grup A gitu, maka uh, AB inverse itu bakal ya anggota H juga gitu, yang dimana akan mengakibatkan bahwa H ini lebih kecil dari G. Ya. Oleh karena itu, apa namanya, untuk A pangkat P dan A kali A pangkat Q ya, inverse A pangkat Q. Nanda kemana ini? Ya, oke, begitu ya teman-teman ya. Maaf tadi sempat ada uh, kendala gitu ya. Cuman udah biasa lagi, udah oke lagi. Nah, kalau misalkan dari yang tadi gitu ya, misalkan gitu dari P min Q gitu ya sama dengan K gitu, kita ambil sembarang aja gitu ya. Untuk K ini adalah tetap anggota bilangan bulat. Dengan demikian terbukti bahwa generator A itu bakal lebih kecil dari grupnya sendiri, itu dari G, ya, dengan catatan bahwa subgrup generator A ini dari G disebut subgrup siklik gitu ya, dengan generator A. Apabila G-nya itu sama dengan generator A, dikatakan G adalah grup siklik. Nah, kalau misalkan itu kan subgrup siklik, ini grup beda ya. Kalau sub itu kan lebih yang di dalamnya gitu. Lagi gitu. Oke. Dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik itu mungkin memiliki banyak generator gitu ya. Jadi generator itu nggak cuma satu gitu, bakal mungkin bisa banyak gitu. Kalau misalkan kita ambil dari sembarang ya, grup gitu ya, misalkan grup ini adalah grup dengan grup 8 gitu, misalkan dengan anggota 0 sampai 7 gitu ya. Nah, mungkin saja dengan modulus sekian, mungkin saja dari subgrup sikliknya itu enggak cuma satu gitu, bisa aja dari 0 sampai 7 ini yang merupakan subgrup siklik itu adalah yang 2, 4 gitu, dan 0 mungkin gitu ya. Ambillah gitu, kita anggap benar aja gitu. Jadi enggak cuma satu. Oke, lanjut teman-teman ya, kita ke pembahasan berikutnya. Oke, untuk definisi 17 ya, dari grup itu kan ada memiliki sifat komutatif ya, di mana sifat komutatif ini kita udah kenal dari dulu gitu ya, dari zaman kita SD gitu ya. Misal dari ada dua bilangan gitu, di mana A dan B itu merupakan elemen dari sebuah grup gitu ya. Ya, maka akan berlaku sebuah sifat komutatif, di mana apabila kita kalikan A kali B gitu kan sampai dengan B kali A. Ya. Ini teman-teman udah pada tahu semua lah. Untuk semua elemen pada grup tabel berlaku sifat komutatif. Oke, paling segitu dulu ya, kita bakal masuk ke teorema berikutnya yang bakal dijelasin sama teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Agus. Mungkin materi selanjutnya akan saya bahas. Di sini ada definisi 18 atau center of group. Sebelum masuk ke definisi 18 ini, tadi kita kembali ke pembahasannya si Agus. Itu kan tadi ada definisi 18 disebutkan bahwa yang Agus tadi sebutkan di mana definisi 17 itu sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif pada apabila AB sama dengan BA. Dengan catatan semua elemen pada grup AB merupakan sifat komutatif. Sekarang kita masuk ke definisi si 18 ini atau center of group. Center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Di sini ada ZG sama dengan A elemen G, di mana AX sama dengan XA untuk semua X elemen G. Namun di definisi 18 ini mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama adalah himpunan bagian dari elemen pada G
Dan syarat yang kedua ada berlaku sifat komutatif. Nah, si syarat yang sifat berlaku komutatif ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Agus. Selanjutnya, di teorema 8 ini, center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Kenapa seperti itu? Kita akan membuktikan 3 pembuktian. Pembuktian yang pertama adalah perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian, E elemen ZG dengan demikianlah pada ZG memuat elemen identitas. Pembuktian yang kedua akan dibuktikan bahwa generator dari A merupakan subgrup dari G. Misalkan tadi diambil sembarangan A pangkat P, A pangkat Q, elemen generator dari A. Kita ambil sembarangnya A, B elemen ZG, maka diperoleh AB dikalikan X sama dengan AB dikalikan BX sama dengan A dikalikan XB sama dengan AX dikalikan B hingga XA dikalikan B, maka hasilnya X dikalikan AB. Dengan seperti itulah, untuk semua A, B elemen ZG, maka AB elemen ZG ataupun berlaku sifat ketertutupan. Jadi, nilai si AB, B ini, elemen Z ini memiliki sifat ketertutupan. Pembuktian yang ketiga di sini diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa mengapa demikian. Yang pertama ada inverse A dikalikan AX sama dengan A inverse dikalikan XA. Yang kedua lalu kita asosiatifkan, maka A inverse AX sama dengan A inverse XA. Lalu di sini kenapa hasilnya E? Karena kan bilangan yang dikalikan bilangannya akan menghasilkan E. Jadi EX sama dengan A inverse dikalikan XA. X sama dengan A inverse dikalikan XA, maka A inverse dikalikan X sama dengan A inverse dikalikan XA dikalikan A inverse. Lalu A inverse dikalikan X sama dengan A inverse dikalikan X dikalikan A dikali A inverse. Kan tadi udah disebutin ya, A dikali A inverse itu kan hasilnya si E itu sendiri. Berarti A inverse dikalikan X sama dengan A inverse X dikalikan E. Maka hasil dari A inverse dikalikan AX sama dengan A inverse dikalikan XA adalah A inverse sama dengan A inverse dikalikan X. Jadi, nilai A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse E elemen ZG untuk semua A elemen ZG. Jadi, dalam pembuktian 1, 2, 3 ini, maka terbuktilah nilai ZG kurang dari nilai G. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya, pembahasan berikutnya. Ya, oke. Izin lanjutkan ya, tadi sudah membahas mengenai teorema 7, definisi 17, definisi 18, dan teorema 8. Nah, selanjutnya ini ada satu definisi dan satu teorema lagi. Nah, yang pertama ini ada definisi 19, di mana untuk yang pertama tadi ada subgrup siklik dengan generator A, terus ada sentral pada A pada grup G. Nah, ini ada centralized A pada grup G juga. Nah, jadi untuk definisi 19 ini kita misalkan G-nya ini adalah suatu grup dan A-nya ini elemen pada grup G. Jadi untuk G dan A-nya ini sama dengan permisalan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk centralized ini kita lambangkan dengan C. Jadi centralized A ini C dalam kurung A yang merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. Jadi untuk centralized A ini lambangnya ini C dalam
bisa disimbolkan gitu, C dalam kurung A. Nah, jadi untuk rumus gitu, mungkin ya untuk rumusnya ini bisa kita lihat bahwa CA ini sama dengan G, elemen G gitu. Anggota dari himpunan G merupakan elemen dari himpunan G gitu. Atau dengan dimana GA-nya ini sama dengan AG. Jadi untuk definisi 19 juga masih sama dengan sifat-sifat sebelumnya yang berlaku komutatif. Jadi GA sama dengan AG. Mungkin boleh tolong di next. Oke, tadi membahas tentang definisi 19-nya. Nah, ini ada teorema 9. Masih sama, ada berhubungan dengan centralized, di mana CA-nya ini merupakan subgrup. Jadi, karena kita juga membahas tentang subgrup, jadi CA-nya ini juga merupakan suatu subgrup gitu. Di mana untuk setiap A-nya ini elemen G, maka CA ini juga merupakan subgrup dari G gitu. Jika A-nya ini elemen G, CA-nya merupakan subgrup dari G gitu. Jadi bisa kita ingat ini garis besarnya untuk membahas teorema 9. Nah, bisa kita buktikan bahwa teorema 9 ini kita misalkan si E-nya ini merupakan elemen identitas. Jadi untuk teorema 9 ini kita garis bawahi juga memiliki elemen identitas pada grup G-nya, yang dimana EA-nya ini sama dengan AE. Jadi selain memiliki elemen identitas, teorema 9 juga ini syaratnya yaitu komutatif, di mana semuanya atau di antara anggota A ini elemen dari himpunan G, maka E elemen dari CA juga. Karena kita tadi bahas bahwa G ini sama dengan CA gitu, merupakan subgrup dari CA ini merupakan subgrup dari G, jadi bisa kita tulis seperti itu, yang menyebabkan CA ini tidak sama dengan himpunan kosong, jadi memiliki himpunan gitu. Kemudian berdasarkan definisi 19 yang tadi sudah kita bahas, diperoleh bahwa CA ini bagian dari G, maka kita ambil sebarang nih untuk X dan Y-nya elemen dari CA, maka kembali lagi ke sifat komutatif yaitu XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian kita perhatikan bahwa ini ada beberapa perhitungan gitu. Untuk XY inverse A ini sama dengan XY inverse AE. Dan sama dengan lagi XY inverse A ini sama dengan XY inverse A dikalikan dengan Y dikali Y inverse. Nah, kenapa Y dikali Y inverse? Karena E-nya ini kita ubah gitu, kita substitusikan dengan Y kali Y inverse. Sama dengan lagi, X Y inverse tetap sama, tetapi A-nya itu dikalikan dengan Y yang dalam kurung, dan Y-nya itu dilepaskan dari kurung, gitu, dikeluarkan dari kurung, Y inverse-nya dikeluarkan dari kurung. Lalu sama dengan X-nya yang dikeluarkan gitu. Jadi kita di sini memasukkan dan mengeluarkan anggotanya ini dari kurung. Jadi nanti akan menghasilkan X dalam kurung Y inverse Y dikalikan A kali Y inverse. Nah, di mana Y inverse Y ini sama dengan E gitu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi menghasilkan XE dikalikan A Y inverse sama dengan XA dikali Y inverse. Jadi E-nya ini bisa dihilangkan gitu, karena juga tadi di awal ditambahkan dan juga sekarang bisa dihilangkan. Maka XA ini sama dengan gitu kan, ada XA sama dengan AX, maka XA diubah menjadi AX menjadi AX kali Y inverse. Nah, di mana tanda kurungnya ini pindah menjadi A dalam kurung X Y inverse. Jadi bisa kita lihat ya dari yang hasil sama yang di awal itu sama. Nah, dengan demikian kita peroleh gitu, XY inverse ini merupakan elemen dari CA. Nah, karena di antara A, B ini elemen dari CA, dengan A, B inverse-nya ini elemen dari CA, maka terbukti bahwa CA ini lebih kecil daripada G. Mungkin untuk pembahasan mengenai definisi 19 dan teorema 9 cukup sekian, bisa dikembalikan ke Agus selaku moderator.
Oke, tadi kita udah ngebahas beberapa ini ya, ngebahas beberapa apa namanya teorema dan definisinya gitu. Sekarang mungkin bakal lanjut ke pembahasan yang kita bahas contoh soalnya lah ya. Kita ini kan udah ngomongin soal teorema subgroup, terus generatornya, yang terus ada teorema yang ngebahas soal centralize-nya gitu ya, yang di mana apa grup sentralnya gitu. Nah, mungkin teman-teman kan masih mungkin ada sih yang sedikit, ini gimana gitu. Oke, sebelum buka yang baru gini ke contoh soalnya, eh, boleh dibuka dulu ya. Oke, udah ya, di sini ada ya. Nah ini ya, teman-teman pasti nggak asing lah sama yang contoh ini gitu ya. Sengaja ngambil yang ini karena ya kan ini buat teman-teman juga yang di ini, yang kalau misalkan kita ngebahas yang udah nggak asing kan, udah yang kalau yang udah kenal kan bakal lebih gampang untuk dimengerti gitu. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, ini untuk teorema 7 gitu kita penggunaannya gitu. Uh, untuk mencari sebuah generator dari grup siklik tersebut gitu ya. Oke, di sini di contohnya diberikan sebuah grup U gitu ya, yang dimana anggotanya itu ada 4, ya 4 ya, ada 1, 3, 7, 9 dengan operasi perkalian modulo 10. Di sini kita akan menentukan subgrup dari grup tersebut gitu ya, terhadap operasi perkalian modulo 10. Oke. Di sini teman-teman udah uh, familiar lah ya, udah kenal sama tabel Cayley ini gitu. Kita udah belajar ini dari awal semester gitu ya. Dimana ya kita cari gitu, dan ketika kita udah menemukan apa ya, sebetulnya nilai-nilainya gitu ya, yang kita cari gitu, dan elemen identitasnya dari setiap elemennya kita udah dapat gitu ya. Di sini kita mendapatkan elemen identitas dari ini itu kan satu ya, dari identitas grup 10 ini terhadap kelompok 10, dan kita dapat juga inverse-nya gitu. Dimana di sini inverse dari satu adalah 1, terus ada inverse 3 adalah 7, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman bisa baca juga. Nah, kemudian untuk mencari grup siklik dan subgrup sikliknya, kita masukkan ke rumus yang teorema sebelumnya gitu, yang dimana untuk mencari generatornya dulu itu adalah, karena ini adalah operasi perkalian ya, jadi A pangkat n, dimana n itu adalah anggota bilangan bulat ya. Untuk yang pertama dulu gitu ya, kita ambil dari grup tadi, grup 10 itu kita ambil yang satu dulu ya teman-teman ya. Kita peroleh A-nya 1 gitu. Terus kita ambil aja nih n-nya ya, bilangan bulatnya kita ambil aja sembarang di sini. Aku ada pangkat, kita ada min 5, min 4, ada min 1 juga gitu, ada min 3 dan lain-lain. Cuman kan karena ininya 1 ya, mau dipangkatkan berapapun kan hasilnya juga 1. Oke, oleh karena itu inverse-nya jadi 1,1. Mau dipangkat 1,0 dan lain-lain. Nah, jadi karena cuman ada 1 ya, sedangkan ininya 4 gitu. Jadi ini itu bukan generator dari grup 10 ini. Oke, teman-teman kurang lebih ya di sini udah paham kan, kalau misalkan yang di atas ini sebelumnya di grup itu kan ada 4 anggota grup ya, 1, 3, 7, 9, sedangkan di sini hanya 1 gitu, 1 aja. Jadi ya generator A lebih kecil dari grup itu intinya. Dan ini bukan generator dari. Oke, lanjut ke kita ambil ke kasus berikutnya. Kita ambil mungkin 3 atau 7. Ya, next slide. Nah. Oke, ini juga sama ya, kita ambil cuman A-nya 3 gitu. Di sini bisalah teman-teman lihat ya di sini.
3 kali 5 itu sama dengan, kan kalau 3 pangkat min 5 itu sama dengan 3 pangkat min 4, dikali 3 pangkat min 1 ya, sifat eksponensial ya teman-teman, kenal lah gitu. Nah, di sini kita kenapa jadi 1 dan 7 kan diiniin ke modulo 10 ya, kalau misalkan 3 pangkat min 1 itu kan, berarti, eee, 1/3 ya, 1/3 ke modulo 10, ya 7 lagi. Terus kalau 3 pangkat min 4 kan berarti, min 3 ya, maaf yang tadi 3 pangkat min 1 tuh. Ya, 3 pangkat min 4 kan, berarti berapa itu? 9, nah ya jadi kalau misalkan modulo 10 jadinya 1 gitu ya. 21 gitu, oke. Nah di sini kan, kalau untuk, operasi perpangkatannya teman-teman udah paham ya. Nah karena 3 kali 7 itu sama dengan 1 ya, tadi 3 dan 7 itu inverse-nya gitu. Kita dapat gitu ya, udah beberapa ini kita didapat gitu. Jadi ada, kalau misalkan di ini itu ada 3, 9, ada 7 dan 1 gitu. Ada 4 ya ininya ya, kalau misalkan kita ngambil kasusnya A-nya itu sama dengan 3 gitu. Jadi, generator 3 itu merupakan subgrup dari U ya, dari U tadi, dari grup tadi. Oke, lanjut lanjut. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sama, caranya sama ya, kita cuman yang membedakan itu kan ini 7 ya, yang ininya tetap sama, bilangannya tetap sama. Kita ini kan dengan modulo 10 gitu ya, didapat ada 7, 9, 3, dan 1 ya, itu sama aja gitu. 7, 9, 7, 9, 3, 1 ya, itu, sama ya, anggotanya kayak yang di grup tadi gitu ya. Jadi ini juga merupakan sebuah subgrup. Sebenarnya caranya sama seperti itu. Kuncinya adalah A pangkat N, di mana N itu adalah anggota bilangan. Oke, lanjut lagi. Ini sama kok. Nah, karena begitu ya, dan oke, untuk yang 9 ini karena hanya ada 9 dan 1 untuk generator 9, jadi ini bukan merupakan generator dari ini. Nah, berdasarkan dari kasus, 1 sampai 4 gitu ya, semua subur dari, grup 10 ini adalah 3 dan 7, yang di mana, 3 dan 7 tadi itu adalah 1, 3, 7, 9, dan 0 gitu ya. Oke, teman-teman udah paham lah, tadi ada 4 ya ininya ya, yang merupakan subgrup itu ininya ada 4. Oke, mungkin segitu aja buat contoh yang di teorema 7, mungkin bisa selanjutnya. Baik, terima kasih Agus. Selanjutnya di sini ada contoh dari soal kedua. Contoh soal kedua ini mengambil kasus dari teorema 8 yang tadi saya bahas, yaitu di sini ada misalkan G adalah grup Abel dan H, di mana H itu X pangkat 3 sama dengan E, di mana X itu X elemen bilangan G. Maka buktikanlah bahwa H kurang dari G. Sesuai sama yang tadi dikasih tahu sebelumnya, bahwa teorema 8 itu yang sudah ada tadi, maka langsung saja ambil sembarang A, B elemen H. Perhatikan bahwa A pangkat 3 dikalikan B pangkat 3 sama dengan AB pangkat 3 sama dengan E. Karena G adalah grup Abel. Kemudian ambil sembarang A elemen H, akan ditunjukkan bahwa A inverse E elemen H. Perhatikan bahwa A dikalikan A inverse sama dengan E, maka hasilnya, kenapa E tadi kan, karena tadi kan berlaku sifat yang sama ya, A kali B sama dengan A pangkat 3 itu. Maka sedemikian sehingga A pangkat 3 dikalikan A pangkat 3 inverse min 1, maaf maksudnya A pangkat 3 dikalikan A pangkat 3 inverse sama dengan A pangkat 3 dikalikan A inverse pangkat 3. Maka hasilnya E dikalikan A inverse pangkat 3. Karena itu sama nilainya tadi kayak si AB pangkat 3, berarti hasilnya E karena dia adalah grup Abel.
Dengan demikian itulah A inverse pangkat 3 elemen H. Jadi karena untuk semua A, B elemen H, maka A dikalikan B elemen H, dan untuk suatu A elemen H adalah A inverse elemen H, maka terbukti H kurang dari G. Itu dari contoh soal kedua. Selanjutnya saya kembalikan pada pemateri berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, ini contoh soal ya, contoh soal ketiga yang merupakan contoh soal terakhir di mana kita ada soalnya ini. Misalkan G adalah grup dan H-nya ini lebih kecil daripada si G. Untuk suatu A elemen dari G, yang dimana A inverse ini sama dengan AH inverse dengan anggota H elemen dari himpunan H. Tunjukkan bahwa A inverse-nya ini lebih kecil daripada G juga. Nah, kita bisa menjawab dengan pembuktian gitu. Jadi yang pertama kita bisa buktikan bahwa AH inverse ini bukan merupakan himpunan kosong gitu. Jadi tidak sama dengan himpunan kosong. Kita ketahui bahwa H ini lebih kecil daripada G ya di soal, maka akan ada juga elemen dari H yang menyebabkan A inverse sama dengan A inverse sama dengan E. Jadi untuk E-nya ini digantikan dengan H-nya ini digantikan dengan E. Sedemikian sehingga AH inverse-nya ini juga tidak merupakan himpunan kosong. Yang kedua ini kita buktikan bahwa H inverse-nya ini merupakan himpunan bagian dari G, dari himpunan G, dari grup gitu. Maka ambil sebarang X, elemen dari A inverse yang diperoleh X sama dengan AHA inverse dengan anggota H-nya ini merupakan elemen dari himpunan H. Kita perhatikan bahwa H-nya ini kan tadi lebih kecil daripada G, maka akan menyebabkan H-nya ini, anggota H-nya ini elemen dari G, dan oleh karena A-nya juga elemen dari G, maka akan menyebabkan X sama dengan AHA inverse elemen dari G. Dengan demikian juga kita dapat memperoleh AHA inverse ini bagian dari G. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan buktikan dengan bahwa AHA inverse ini lebih kecil daripada G. Kita mengambil sebarang X, Y, elemen dari AHA inverse dengan X-nya ini AH1A inverse dan Y-nya ini AH2A inverse untuk suatu H1, H2 elemen dari himpunan H. Nah, kita perhatikan bahwa X-Y inverse ini yaitu AH1 dikalikan A inverse dan lalu dikalikan juga AH2 A inverse yang diinverskan. Jadi kita substitusikan gitu dengan yang sebelumnya sudah diketahui, maka nanti akan menghasilkan di akhir setelah kita hitung, kita hitung dan kita masukkan E dan yang lainnya, maka akan menghasilkan AH1 H2 inverse A inverse. Jadi karena H ini lebih kecil dari G dan H1 H2 elemen dari H, maka H1 H2 inverse ini elemen dari H sedemikian sehingga AH1 H2 inverse A inverse elemen dari AH A inverse. Nah, dengan demikian terbukti gitu. Jadi setelah kita hitung-hitung terbukti bahwa AH A inverse ini lebih kecil dari G. Ini merupakan contoh soal ketiga yang terdapat pada definisi 19 dan teorema 9. Mungkin itu saja. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, teman-teman barangkali cuma segitu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Apabila ada yang ingin masih ditanyakan atau apapun nanti, atau mungkin ditambahkan, dan kita diskusi aja di kolom komentar ya. Nanti mungkin bisa di YouTube-nya atau mungkin di grup kita. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada yang kekurangannya. Dadah.